Sultan Syahrir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan seorang pemimpin nasionalis yang berpengaruh. Ia lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat dan berasal dari keluarga Minangkabau. Sultan Syahrir menerima pendidikan Belanda di Sumatera dan Jawa dan kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Leiden di Belanda. Di Belanda, ia aktif dalam kelompok mahasiswa sosialis dan menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa yang di dalamnya terdapat banyak pemimpin politik masa depan Indonesia. Setelah kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1931, aktivitas politik sebelum kemerdekaan, Syahrir terlibat dalam gerakan nasionalis dan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, sebuah organisasi yang bersaing dengan Partindo, organisasi nasionalis yang dibentuk dari sisa-sisa Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno. Pada awal tahun 1934, Syahrir dan Muhammad Hatta, pemimpin bersama Pendidikan Nasional Indonesia, diasingkan oleh pemerintah Belanda dan terisolasi dari politik Indonesia hingga kedatangan pasukan pendudukan Jepang pada tahun 1942. Meskipun menentang Jepang, Syahrir memilih untuk menarik diri dari kehidupan publik daripada secara aktif melawan mereka. Syahrir adalah salah satu tokoh yang mendorong Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan sebelum Jepang menyerah. Ia menulis pamflet Perjuangan Kita pada tahun 1945 yang memenangkan dukungan dari nasionalis militan di ibu kota dan membuatnya diangkat menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan pasca perang. Syahrir memainkan peran penting dalam negosiasi dengan Belanda, termasuk perjanjian Linggarjati yang mengakui otoritas Indonesia di Jawa dan Sumatera. Namun, kebijakannya yang damai tidak sesuai dengan semangat zaman, dan ia terpaksa mengundurkan diri pada bulan Februari 1946 dan kemudian secara permanen pada Juni 1947. Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun berpengaruh di awal tahun-tahun pasca kemerdekaan, PSI gagal mendapatkan dukungan populer dan akhirnya dilarang pada tahun 1960. Penangkapan dan kematian Sultan Syahrir pada 17 Januari 1962. Sultan Syahrir ditangkap dengan tuduhan konspirasi dan ditahan tanpa pengadilan hingga tahun 1965. Ia diizinkan untuk pergi ke Swiss untuk perawatan medis setelah mengalami stroke dan meninggal di sana pada bulan April tanggal 9 tahun 1966. Pada hari yang sama, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Warisan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemimpin yang idealis dan intelektual yang selalu memprioritaskan negara di atas kepentingan pribadinya. Ia adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam membangun fondasi pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kekecewaan dalam perjalanan hidupnya, ia tetap berpegang teguh pada idealismenya dan terus berjuang untuk kemajuan Indonesia. Warisan Sultan Syahrir sebagai seorang nasionalis, pemimpin, dan pemikir masih dipelajari dan dihargai hingga saat ini. To the fall of my country, from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal.
In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories.